Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Meski diguyur hujan, 124 murid KB TK Tunas Muda, Rapokali, Makassar, antusias mengikuti kegiatan manasik Haji Cilik di Asrama Sudiang, Makassar. Ini untuk mengenal lebih dekat rangkaian ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima. Rangkaian ibadah haji tak lagi hanya menjadi cerita di ruang kelas. KB TK Tunas Muda Rapokali membawa 124 muridnya langsung merasakan pengalaman tersebut melalui kegiatan manasik Haji Cilik yang digelar di Asrama Haji Sudiang Makassar, Kamis 5 Desember 2024. Mengenakan pakaian ihram berwarna putih layaknya jamaah haji sungguhan, anak-anak dengan penuh semangat menjalani tahapan ibadah haji, mulai dari ihram, tawasai, tahallul, hingga melontar jumrah. Semua dilaksanakan dengan bimbingan dari guru dan para pendamping. Meski cuaca kurang bersahabat karena hujan, para peserta tetap bersemangat. Orang tua murid pun turut mendampingi anak-anak mereka dalam kegiatan ini, menjadikannya momen kebersamaan yang tak terlupakan. Asmuma Alwis SPD Aude MPD, pengelola KB TK Tunas Muda Rapokali menjelaskan, jika kegiatan ini merupakan bagian penting dari pembelajaran langsung yang lebih efektif dibanding metode bercerita di kelas. Selama ini kita di sekolah berperan penting, ini harus juga terjun langsung ibunya, bahwa kesatuan itu perlu untuk mendidik anak, tujuannya ke depannya. Mungkin praktek langsung bagus ke anak-anak daripada semacam kayak cerita ke kelasnya masing-masing. Jadi kita laksanakan di Asrama Haji Sudiang ini, kita sudah diagendakan setiap tahun pembelajaran luar kelas. Tidak hanya anak-anak, orang tua juga merasakan manfaat kegiatan ini. Ika Yanti, salah seorang orang tua murid, mengaku bangga dengan semangat anak-anak meski cuaca kurang mendukung. Alhamdulillah antusias anak-anak walaupun cuacanya tidak mendukung, hujan lebat, tapi anak-anak tetap senang untuk melaksanakan kegiatan manasik haji ciliknya. Dan adapun anak-anak bermain persiapan yang kami lakukan, mulai dari naik ke bis, melihat suasana pemandangan dari awal sampai ke asrama haji. Alhamdulillah mempunyai banyak pemandangan hijau-hijau, walaupun sampai ke asrama haji ini juga, Masya Allah anak-anak sudah memiliki kemampuan atau ilmu yang sudah didapatkan oleh Ustadz yang telah memimpin selama melaksanakan kegiatan haji cilik tersebut. Asmuma Alwis menambahkan, kegiatan manasik haji cilik ini menjadi cara efektif untuk mengenalkan anak-anak pada salah satu rukun Islam. Meskipun masih di usia dini, mereka diajak memahami nilai-nilai spiritual sejak dini dengan metode pembelajaran yang menyenangkan dan langsung melibatkan praktik. Andi Putri Najwa, Muhammad Syaiful, Unas TV. Pemirsa, sebanyak 554 peserta meramaikan Gala Anugerah Moderasi Beragama Mencari Bintang 2024 yang digelar Kementerian Agama RI. Para peserta yang berasal dari seluruh Indonesia ini mengikuti 3 kategori lomba. Gala Anugerah Moderasi Beragama Mencari Bintang 2024 digelar di Auditorium Profesor Dr. A. Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, 5 Desember 2024. Sebanyak 554 peserta dari seluruh Indonesia mengikuti lomba yang digagas Kementerian Agama RI, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Balai Litbang Agama Makassar. Ada 3 kategori lomba, yakni lagu dan musik, Master of Ceremony, serta Dirijen Nasional, di mana kegiatan ini bertujuan memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Wali Kota Makassar yang diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan pengembangan SDM Pemkot Makassar, Dr. Aryati Puspasari Abadi SPI MSI, dalam pembukaan kegiatan tersebut mengatakan jika pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan mencegah perselisihan antar umat beragama yang ada di Kota Makassar.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Badan Moderasi, Beragama dan Pengembangan SDM RI, Profesor Dr. Haji Suyitno MAG, yang mengingatkan pentingnya saling menghormati dan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan latar belakang agama ataupun suku. Ini salah satu program moderasi beragama yang berbasis inovasi dan tahun kedua yang diselenggarakan oleh BLA Makassar. Mengapa kita melakukan moderasi beragama yang berinovasi? Karena memang agar moderasi beragama itu bisa diterima oleh semua kalangan, termasuk para mahasiswa, anak-anak Gen Z dan kampus. Kampus Unhas yang sekarang menjadi tuan rumah ini menjadi bagian penting dari ekosistem moderasi beragama. Dan tadi dari komitmen Bapak Rektor yang disampaikan Pak Wakil Rektor 4 sudah sangat jelas ya. Beliau akan mendukung sepenuhnya, akan terus berpartisipasi agar moderasi beragama semakin membumi di Unhas. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPil, yang turut hadir mewakili Rektor Unhas, menegaskan jika kestabilan sosial sangat penting, sehingga isu moderasi beragama adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Alhamdulillah hari ini kita menjadi tuan rumah ya di acara perlombaan ya. Ada ini gala moderasi ya, moderasi beragama tahun 2024. Unhas sebagai kampus yang sudah menyatakan bahwa kami itu adalah kampus inklusif. Artinya kami adalah kampus yang memang tidak membeda-bedakan ya seseorang sivitas akademika dari background agama, kemudian suku, golongan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita menjadi tuan rumah ini itu ingin menggambarkan bahwa Unhas itu adalah rumah bersama seperti begitu. Profesor Adi juga menyampaikan jika Universitas Hasanuddin sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan tersebut agar moderasi beragama dapat terus berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Andrea Ririn Karina, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, Andi Muhammad Imam, putra sulung mendiang Raja Goa ke-38, Andi Kumala Ijo Karaeng Lembang, digadang-gadang akan melanjutkan kepemimpinan mendiang sang ayah sebagai Raja Goa ke-39. Namun hal ini menjadi polemik lantaran belum melalui keputusan Dewan Adat. Berikut informasinya untuk Anda. Pengangkatan Andi Muhammad Imam, putra sulung Raja Goa ke-38, Andi Kumala Ijo Karaeng Lembang, sebagai pengganti mendiang ayahnya, kini menjadi polemik di masyarakat Goa. Keputusan yang disampaikan oleh Permaisuri Kerajaan Goa, Andi Hikmawati, melalui wasiat yang diberikan oleh mendiang Raja Goa ke-38 ini, dianggap belum sah, karena tidak melalui kesepakatan pemangku adat. Hal tersebut diungkapkan oleh I Patarae Daeng Malolo, cucu dari Raja Goa ke-36, Andi Ijo Karaeng Lalolang. Menurut I Patarae Daeng Malolo, wasiat seorang raja untuk menentukan calon pemimpin selanjutnya seyogyanya disampaikan di depan seluruh Dewan Adat. Peristiwa seorang raja meninggal, dan kalau tahu wasiat, biasanya itu seorang raja berwasiat itu dia tidak berwasiat ke siapa-siapa, tidak berwasiat ke istrinya. Dia akan memanggil seluruh Dewan Adat, pemangku adat, jika suatu saat saya meninggal, saya berwasiat, saya akan menunjuk anak saya, keturunannya seperti itu. Dan itu tidak otomatis, ya kan? Apa disebut tadi Pati Mataram. I Patarae Daeng Malolo menambahkan, Pati Mataram atau nominator pengganti raja inilah yang akan dipersiapkan untuk menjadi raja, dan jumlahnya tidak terbatas pada satu orang saja. Menurutnya, setelah nominator mempersiapkan diri, keputusan mengenai siapa yang akan melanjutkan tahta akan ditentukan oleh pemangku adat. Dalam kasus ini, kata dia, sebenarnya ada banyak nominator yang berhak menjadi Pati Mataram. Konsep Pati Mataram ini adalah orang yang telah dipersiapkan untuk menjadi raja. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ini konsep, kembali lagi konsep Pati Mataram itulah mereka ini akan diberi kesempatan untuk melatih diri. Apakah nanti setelah dilihat oleh
pemangku adat pantas apa tidak, nanti di situ ditentukan siapa yang lebih menonjol. Seperti itu, kalau lebih dari satu. Kecuali memang tunggal. Kan biasanya untuk memilih orang tunggal karena memang tidak ada pilihan lain. Iya, betul. Tapi kondisi saat ini kan banyak yang berhak dalam persoalan ini. Terkait dengan wasiat tersebut, Ipataray Daeng Malolo pun menjelaskan salah satu syarat mutlak calon pengganti raja ialah harus turunan dari raja sebelumnya, di mana tokoh yang harusnya mengambil keputusan dalam hal ini ialah putra langsung dari Raja ke-36 yang saat ini juga menjabat sebagai Tuma Bicara, Buta atau Perdana Menteri. Itu harus turunan. Dan syukur alhamdulillah pada prinsipnya rumpun keluarga besar Kerajaan Goa bersepakat telah menitipkan amanah ini ke Trah Andi Ijo Karenta Lalolang. Jadi barang ini sudah tidak keluar. Nah, di Trah Andi Ijo Karenta Lalolang ini kan ada banyak. Ipataray Daeng Malolo pun menegaskan, untuk menobatkan seorang raja baru, ada mekanisme dan aturan adat yang mengikat. Dan informasi mengenai penobatan Raja Goa ke-39 kepada Andi Muhammad Imam, menurutnya saat ini belumlah valid. Sebelumnya, Raja Goa ke-38, Andi Kumala Ijo Karaeng Lembang Parang, mangkat pada 28 November 2024 lalu. Keluarga besar Kerajaan Goa bersama Dewan Adat Kerajaan Goa telah menyepakati penunjukan Ilatenri Sesu Daeng Matawang Karaeng Segeri Karaeng Motowaya yang merupakan Tama Bicara Buttari Goa atau Perdana Menteri sebagai pelaksana tugas Raja Goa ke-38 hingga raja baru ditentukan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang berlangsung di Bala Lompoa Goa dengan melibatkan keturunan keluarga besar para Raja Goa terdahulu, termasuk keluarga besar Raja Goa ke-34, ke-35, dan ke-36. Proses ini juga didukung oleh perangkat adat Kerajaan Goa, seperti Bate Salapang dan Tumai Lalang, Toari Goa. Ifai Syarahman, Unhas TV. Sebuah platform media sosial yang relatif tak dikenal sebelumnya, Blue Sky, tiba-tiba punya jutaan pengguna. Meningkat pesatnya akun baru Blue Sky ditenggarai karena ketidakpuasan pengguna X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter sejak media sosial ini diambil alih bos Tesla dan SpaceX, Elon Musk. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Mimbar media sosial Blue Sky dibuat pada tahun 2019 sebagai proyek eksperimen internal di Twitter yang saat itu masih dipimpin salah satu pendirinya, Jack Dorsey. Setelah Pilpres 2024 yang dimenangkan Donald Trump, media sosial alternatif ini mengalami lonjakan pengguna yang pindah dari X yang dulu dikenal sebagai Twitter, tapi sejak 2022 diakuisisi oleh Elon Musk. Well, Blue Sky has experienced a massive surge in popularity in large measure because I think that once Donald Trump won election in 2024, there was a sense among many people that Twitter really was effectively done for now that Elon Musk was going to basically become a member of Donald Trump's administration. Dalam pekan pertama setelah Pilpres, Blue Sky menambah sekitar 1 juta pengguna. Sejak saat itu penambahan pengguna baru dari Blue Sky tidak sepesat sebelumnya. Meski demikian, menurut situs pelacakan media sosial, ini menyebutkan ada sekitar 180.000 pengguna baru yang mengikuti Blue Sky setiap harinya. Tak hanya individu, tapi juga klub olahraga profesional seperti sebuah klub sepak bola Jerman, termasuk yang pertama hijrah dari X ke Blue Sky dengan resiko berkurang signifikan jumlah followernya. We as a club cannot stand up against discrimination, homophobia, transphobia, anti-Semitism, hate speech, and so forth, and then remain on a platform where all these things are increasing very rapidly. Media sosial lain seperti Threads milik Meta juga mengalami lonjakan pengguna. Tapi menurut pengamat, ada yang membuat Blue Sky unik. Blue Sky has no algorithm. It gives you an enormous amount of choice in who you follow and what content you see. Christoph Pieper tak tahu apakah kepindahan timnya akan diikuti para fans, tapi yang pasti mereka tak mau kembali lagi ke X. We have some sense for some values, and if you take this seriously, you have to make some decisions.
So we did that, and we feel quite comfortable with that. Di tengah eksodus pengguna X ke Blue Sky, analis mengatakan X tetap merupakan media sosial microblogging paling dominan dengan 300 juta pengguna aktif setiap bulannya. Blue Sky saat ini hanya punya 22 juta pengguna aktif, meski jumlah orang yang membuka akun Blue Sky terus bertambah. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus penutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Rerin Karina mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.